Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa kehadapan Ibu Sang Maha Kuasa agar kita diberikan kesehatan dalam melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Langsung Ibu pimpin doanya ya. Om Swastiastu, Om Awinang Astu, Namo Buddhaya. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, bisa bertemu di sekolah seperti biasa. Karena keadaan masih dalam pandemi, jadi kita bertemunya lewat online ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan kalian untuk tetap belajar dengan penuh semangat. Kita akan belajar materi baru. Ibu harapkan anak-anak bisa mendengarkan dengan baik serta mencari bahan di internet maupun buku pelajaran yang lainnya sebagai pilihan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nah, ya, Ibu lihat ini kelihatannya sudah semua hadir ya. Mohon perhatiannya ya. Sekarang Ibu akan memperlihatkan PPT-nya di belakang ya. Ibu sekarang ingin bertanya pada kalian, coba lihat gambarnya nomor 1. Gambar apa itu anak-anak? Nomor 1, gambar orang yang sedang mencopet. Apakah perbuatan itu termasuk perbuatan baik atau buruk anak-anak? Ya, perbuatan mencopet itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, anak-anak tidak boleh melakukan perbuatan yang buruk. Dan apabila anak melakukan perbuatan yang buruk, nanti akibatnya yang anak-anak sendiri yang menanggung hasil perbuatan tersebut. Ya. Nah, coba lihat contoh gambar yang kedua. Gambarnya adalah gambar tentang membuang sampah. Membuang sampah sembarangan, ya. Apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang baik atau perbuatan buruk? Contohnya itu termasuk perbuatan yang buruk. Ya, membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Itu akan mengakibatkan terjadinya banjir dan sampah itu berserakan di jalan mengakibatkan banjir. Nah, perbuatan itu tidak boleh dilakukan ya, anak-anak. Itu perbuatan yang buruk. Terus gambar yang ketiga itu gambar apa? Gambar anak yang sedang menolong temannya. Apakah perbuatan itu termasuk perbuatan baik atau perbuatan buruk anak? Itu termasuk perbuatan yang baik. Sedang menolong orang lain ya. Itu merupakan perbuatan yang buruk. Yang baik ya. Terus gambar yang keempat itu gambar orang yang sedang menolong nenek menyeberang jalan. Itu termasuk contoh gambar perbuatan yang baik apa buruk? Baik ya. Keempat contoh gambar tadi itu termasuk ada yang perbuatan baik dan perbuatan buruk contohnya ya. Terus nah, ini Ibu akan kasih contoh lagu. Contoh lagu ini juga berkaitan dengan materi yang Ibu akan ajarkan pada hari ini. Ya, contohnya
judul lagunya dengan versi balonku ya. Versi balonku dengan judul lagunya Pancesrade dengan versi balonku. Sudah tahu anak-anak lagu balonku? Nah, lagu balonku itu, lagu Pancesrade itu akan diubah menjadi versi balonku ya. Ibu sekarang beri contoh lagunya ya. Pancesrade ada 5, percaya Sang Hyang Widi, percaya adanya Atma, percaya Karmetale, percaya Punarbawa, yes, juga adanya moksa. Itulah 5 keyakinan bagi agama kita ya. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa anak-anak? Belum bisa ya ibu? Nah, ibu kasih contoh lagi sekali ya. Nanti anak-anak pelajari di rumah ya. 1, 2, 3. Pancesrade ada 5, percaya Sang Hyang Widi, percaya adanya Atma, percaya Karmetale, percaya Punarbawa, yes, juga adanya moksa. Itulah 5 keyakinan bagi agama kita ya. Sudah? Kira-kira sudah bisa ya lagunya ya. Nanti dipelajari di selanjutnya ya. Nah, dari beberapa contoh tadi, ibu berikan gambarnya. Contohnya ya, gambar tadi ada beberapa contoh perbuatan buruk dan perbuatan baik ya. Dan juga media tadi terkait dengan pelajaran yang ibu ajarkan pada hari ini, yaitu tentang Punarbawa. Nah, Punarbawa itu merupakan salah satu bagian dari Pancesrade, tepatnya yaitu pada KD 3.1, yaitu memahami ajaran Srade dan Punarbawa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, ibu lanjutkan ya. Sekarang pembelajaran yang ini ajaran Srade sekarang pengertian Punarbawa. Sekarang terus yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian surga suta dan neraka suta. Terus tujuan yang keempat yaitu siswa mampu menyebutkan Punarbawa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Nah, sekarang sebelum ibu jelaskan tentang Punarbawa, apakah ada di antara anak yang pernah mendengar atau tahu tentang Punarbawa? Ya, ibu kira sudah tahu ya. Apa itu pengertian Punarbawa? Ya, Punarbawa itu tentang ya. Terus, nah,
Itu serada sebagai hidup, ya, yang pertama. Nah, lalu nama Allah adalah Sanatana Dharma, yang artinya kebenaran yang abadi. Tujuan dari agama Hindu itu adalah mencapai kesejahteraan jasmani. Dalam pustaka Weda disebut dengan Yaca Iti. Kebahagiaan ini dan Jagadita yang memiliki arti yaitu mencapai jiwa man terhadap kebahagiaan duniawi. Ya, sampai di sana Ibu kira anak-anak ngerti ya? Nah, untuk mencapai hal tersebut, Hindu menjabarkan ke dalam rangka dasar agama Hindu. Nah, itu disebut dengan tatwa, susila, dan ritual. Nah, ketiganya itu sangat memiliki hubungan sangat erat ya. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang tatwa dulu ya. Tatwa yaitu filsafat. Filsafat ajaran pengetahuan yang bersumber dari Weda. Nah, Weda itu ada dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Vimukti. Sumbernya. Terus etika. Etika atau susila itu artinya tingkah laku manusia yang baik dalam mengadakan hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis sesama manusia dengan alam semesta atau dengan Tuhan seperti itu karena setiap individu guna mencapai kesempurnaan dan kesucian hidupnya, hendaknya selalu menjaga kesucian pikiran, perkataan, perbuatan. Itu disebut dengan Trikaya Parisuddha. Nah, itu tentang etika, ya. Sekarang yang ketiga, itu upacara atau ritual. Upacara atau ritual yaitu kegiatan agama dalam bentuk ritual. Ada 5 upacara yajna atau yang disebut dengan panca yajna. Nah, ketiga periksa dasar agama Hindu ini tatwa, susila, dan ritual. Tatwa, susila, dan ritual merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiganya mesti dimiliki dan dirasakan oleh umat Hindu. Di dalam ajaran tatwa atau filsafat, meliputi 5 dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Nah, Pancasrada terdiri dari 2 kata, yaitu kata panca dan kata serada. Panca artinya 5 dan serada artinya keyakinan atau kepercayaan agama Hindu. Dan ada yang bertanya? Mungkin anak-anak sudah mengerti sampai di sana ya. Nanti dipelajari di rumah lagi ya. Nah, sekali lagi Ibu, kata Pancasrada memiliki arti atau keyakinan ya.
Ibu lanjutkan ya. Sekarang ada bagian-bagian pancel. Bagian-bagian pancel serada itu tentu ada 5 ya. Pancel itu artinya 5. Bagi-bagiannya tentu ada 5. Nah, bagian yang pertama ada disebut dengan percaya dengan adanya Brahman atau Samyawidi. Itu artinya Samyawidi itu artinya menciptakan seluruh jagat raya di dunia ya, Samyawidi. Terus yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Atman itu artinya partikel kecil dari Atma ya, yang menghidupi semua makhluk yang ada di dunia. Terus bagian yang ketiga itu percaya dengan adanya karma pala. Itu artinya karma pala itu artinya hasil dari perbuatan seseorang. Apabila seseorang berbuat baik, maka hasilnya akan baik pula. Kalau seseorang itu berbuat jahat atau tidak baik, maka hasil perbuatan yang dia buat adalah ya, itu contohnya ya. Nah, sekarang dari bagian itu percaya adanya Punarbawa. Nah, Ibu akan ajarkan pada hari ini adalah bagian yang keempat tentang Punar. Itu memiliki arti kelahiran berulang-ulang atau reinkarnasi ya. Terus yang kelima, bagiannya itu percaya dengan adanya moksa. Nah, moksa itu yang ini dicapai oleh semua makhluk ya, semua manusia ya. Salah satu bagian pancel serada yang keempat ya, tentang Punarbawa. Sekarang Ibu lanjutkan dengan yaitu dari akar kata gunanya kembali. Terus kata bawa itu artinya lahir. Anak-anak sudah mengerti ya? Ada yang belum mengerti? Kira sudah ya. Sekarang Ibu gabungkan ya, kata Punarbawa itu memiliki arti kalau itu memiliki arti kelahiran kembali ke bumi atau ke dunia ini berulang-ulang. Itu pengertiannya ya. Keyakinan adanya Punarbawa, kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik dari perputaran kelahiran kembali, yaitu reinkarnasi. Itu disebut dengan Punarbawa ya. Lebih lanjut, apa sih itu Punarbawa? Pernahkah kalian mendengar reinkarnasi atau lahir kembali? Nah, itu disebut dengan Punarbawa. Dalam agama Hindu percaya dengan adanya Punarbawa atau lahir kembali umat manusia. Dalam agama Hindu mengajarkan setelah kematian akan ada di alam lain seperti
alam surga, alam neraka, dan dosa. Kelahiran ke dunia berbeda-beda. Ada yang lahir menjadi seorang manusia, dan ada yang lahir menjadi seorang binatang, dan ada yang menjadi tumbuhan. Ya, itu lahirnya berbeda-beda menurut karma-karma, ya, hasil dari sebuah perbuatan seseorang. Ya. Terus perbedaan ini disebabkan karena hasil, ya, seperti yang saya bilang, hasil dari perbuatan atau karma lesana dalam kehidupan sebelumnya. Hasil dari perbuatan atau karma akan mempengaruhi proses kelahiran kembali atau punarbawa. Nah, dari hasil itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita berbuat baik, maka hasilnya akan baik. Maka kita akan terlahir menjadi seseorang yang bahagia. Ya, begitu pula sebaliknya. Jika kita berbuat yang tidak baik, maka kita akan terlahir menjadi manusia yang bingung dan pikun. Apakah Anda dengar orang tua kalian pernah bercerita tentang adiknya itu atau keponakannya ada kisah dari kakeknya atau keturunannya atau dari neneknya? Saya dengar lahir kembali tentunya karmanya sendiri. Dalam agama Hindu, punarbawa ini erat kaitannya dengan surga suta dan neraka suta. Dan sekarang ibu lihatkan dengan surga suta dan neraka suta, ya. Nah, yang pertama ibu akan jelaskan tentang pengertian surga suta. Surga suta itu adalah orang yang lahir kembali dengan fisik yang sempurna, ya. Surga berdasarkan kelahiran berdasarkan subur karma, ya. Subur karma yang dalam hidupnya berbahagia lahir dan batin. Itu pengertian dari surga suta, ya. Sekarang ibu beri pengertian tentang neraka suta. Neraka suta yaitu memiliki arti penjelmaan neraka suta yang berawal dari asubha karma, ya, dari asubha karma seorang. Terus ciri-ciri orang yang lahir dari surga suta. Ibu lihat, ya, bacakan, ya, yaitu suci hati. Ciri-ciri orang memiliki sucian hati, bijaksana, dermawan, tenang, lemah lembut, berbudi luhur, tidak sombong dan penyabar, ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang lahir dari surga suta, ya. Terus ibu lanjutkan dengan yang kedua, neraka suta. Ciri-ciri orang yang lahir dari neraka suta, ya. Memiliki jiwa penuh dengan iri hati, dengki, selalu merasa sakit-sakitan, mudah putus asa, selalu merasa kebingungan, ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang lahir dari neraka suta. Nah, demikian materi, ya, materi tentang punarbawa yang dapat dijelaskan ini. Setelah anak-anak menyimaknya, kali ini ibu beri kesempatan
Anak-anak mungkin nanti dipelajari di rumah ya. Kira tidak anak-anak tidak ada pertanyaan ya. Nah, untuk hari ini Ibu ingin bertanya ya, sejauh mana anak-anak memahami materi yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, yang pertama itu tentang Pancasrada dan bagian-bagiannya. Anak-anak harus bisa menyebutkan pengertian dari Pancasrada dan bagian-bagian dari Pancasrada. Terus yang kedua, Punarbawa ya. Anak harus bisa menyebutkan pengertian dari Punarbawa. Terus yang ketiga, tentang surga suta dan neraka suta. Apa itu pengertian surga suta? Dan apa itu ciri-ciri orang yang lahir dari surga suta ya? Dan terus apa itu pengertian neraka suta? Dan apa itu ciri-ciri orang yang lahir dari neraka suta? Nah, anak-anak itu harus nanti pelajari ya. Nah, setelah Ibu berikan materi pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya. Nanti dikerjakan di rumah. Tugasnya Ibu akan kirim lewat WA tugas saya. Nah, Ibu akan bacakan tugasnya ya. Tugas, isilah titik-titik ya, mengisi titik-titik ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, yang pertama yaitu tugasnya adalah Pancasrada adalah titik-titik kepercayaan dalam agama Hindu. Nah, anak-anak disuruh mengisi jawaban di titik-titik tersebut ya. Jadi anak isi jawabannya di sana. Terus yang kedua, kata bau dalam Punarbawa menjadi arti titik-titik. Nah, sekarang anak disuruh menjawab di sini ya, isi titik-titiknya. Terus yang ketiga, surga suta adalah manusia yang lahir dari titik-titik. Nah, silakan anak jawab ya. Yang keempat, orang yang terlahir cacat merupakan ciri-ciri kelahiran titik-titik suta. Yang termasuk apa jawabannya itu di titiknya itu ya. Terus yang kelima, suka melakukan tindakan agama menyebabkan seseorang masuk titik-titik. Nah, anak jawab ya. Itu tugas yang pertama. Nah, sekarang tugas yang kedua, anak membuat clipping ya, membuat clipping atau gambar-gambar yang menunjukkan ciri-ciri orang yang lahir dari surga suta dan ciri-ciri orang yang lahir dari neraka suta. Jadi anak membuat dua tugas ya. Yang pertama adalah menjawab tugas mengisi sendiri, itu tugas isian. Terus yang kedua tugasnya adalah membuat clipping ya. Sudah mengerti dengan tugasnya? Kalau sudah, sekarang Ibu simpulkan ya. Ibu yang menyimpulkan tentang materi yang Ibu ajarkan pada hari ini ya. Ibu simpulkan ya, dengan keyakinan adanya Punarbawa, kita diberikan kesempatan untuk berbuat lebih baik di dunia ini agar kita dapat membebaskan dari perbudakan kelahiran kembali ya. Nah, itu dapat Ibu simpulkan materi pada hari ini. Dan anak-anak dan jangan lupa ya, untuk tugas dikumpulkan lewat WA paling lambat besok ya. Tugasnya
Dan ingat, jaga supaya anak-anak tidak sakit. Ya, ingat belajar dengan baik dan semangat supaya anak-anak mendapat nilai yang bagus. Ya, untuk minggu depan ingat pelajari materi berikutnya. Ya, materi berikutnya. Dan akhirnya Ibu tutup ya dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.